Waktu Islam nih, waktu Islam. Ya, Oke, waktu saya Islam. 1 menit Kang dulu ya. Tristan dulu, coba Kang Tristan. Bang Silakan, Tristan mau bicara kah? Bang Tristan kalau mau speak up, nggak apa. Nyimak aja ya. Oke, nanti sesi berikut ya. Menyimak doa sesi berikut Bang Tristan bicara. Oke, jalankan timernya. Saya menanggapi Pak Pras dulu. Karena Bang Hamba Allah sudah keluar, jadi saya tidak perlu tanggapi lagi. Jadi begini, apa yang disampaikan Pak Pras tadi ini bagus ya, yang mengatakan Allah Tuhan itu ada hukumnya. Ada hukumnya yang harus diikuti. Benar sekali Pak Pras. Jangan dibantah bahwa Tuhan melarang membunuh. Itu hukum Tuhan. Itu aturan Tuhan. Lalu wajarkah ketika Tuhan membantah aturannya sendiri dengan cara mengutus seseorang untuk dibunuh? Silakan itu nanti jadi pikiran. Ya kan? Itu jadi pikiran itu. Anda mengatakan ya nggak apa-apa. Yang jelasnya ini aturan Tuhan jangan dibantah. Tuhan punya aturan, jangan membunuh, jelas larangannya. Tapi kenapa Tuhan sendiri yang melanggar aturannya? Kalau Anda mengatakan bukan Tuhan yang sama gue kan, justru disitulah dilihat siapa yang sama gue. Kalau di dalam Islam jelas Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Jadi wajar ketika Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Wajar itu karena dia memang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Itu sekedar di situ saja saya tanggapi. Silakan Bang Iwan, karena Bang Iwan yang banyak dibantah narasinya tadi. Silakan. Atau Pak Amir. Baik ya. Ya, Bang Iwan. Terima kasih. Jadi terkait dengan poin yang ketiga ini, ya sekarang kita masuk ke penyaliban. Artinya mari kita menelaah apakah kisah-kisah di dalam penyaliban ini yang dikisahkan oleh Yohanes ini, apakah dia menjadi saksi langsung ya? Itu yang menjadi poin pertanyaan saya. Kemudian tadi saya menanyakan bagaimana dengan setelah Yesus bangkit ini, apakah dia masih menggunakan pakaian ya? Karena saya membaca di kisah Yohanes ini, ya dia sudah tidak menggunakan pakaian, ya demikian ya. Sehingga ini mohon penjelasan secara rasional ya dari teman-teman Kristen narasumber tentang kisah penyaliban ini. Ya, apakah cerita ini dari murid yang melihat langsung seperti Yohanes atau tidak ya? Saya mohon izin untuk menampilkan ayat ini, bukan berarti memotong, tapi saya hanya menanyakan poinnya di sini. Ya, yang melihat langsung, mohon maaf ini siapa yang melihat langsung dalam saksi penyaliban ini? Karena di dalam Yohanes ya, Yohanes 19:35 di sini penulis mengatakan, dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Ya, di sini penulis mengatakan orang lain, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Nah, ini yang saya minta tanggapan, apakah si penulis ini melihat langsung atau hanya menulis cerita orang bahwa si ini, seterusnya. Makanya saya mempertanyakan dalam kisah penyaliban digambarkan ini, mohon maaf, apakah Yesus itu setelah bangkit ini menggunakan pakaian atau tidak lagi? Itu yang saya tanyakan. Dan apakah murid-murid yang setia ini ada bersama-sama dengan dia atau sudah kabur? Ya, ini untuk menguji kebenaran si penulis dalam kitab Yohanes. Ya, salah satu tentu sudah mungkin terbantahkan bahwa di sini Yohanes mengatakan bahwa memberi kesaksian itu orang lain. Dia hanya menulis saja. Ya, itu yang mohon tanggapan. Ya, saya ada mengangkat beberapa poin. Ya, pertama penangkapan, kedua penyaliban. Ketika pasca penyaliban, tentu ada pertanyaan-pertanyaan poin di sana yang perlu tanggapan dari teman-teman Kristen, dan ini sebagai tentu pengujian daripada kebenaran kitab suci Al-Quran bahwa yang mereka salib itu bukan Isa. Perlu keraguan-raguan, sehingga narasi-narasi dalam kitab ini ada kerancuan-kerancuan yang memang menggambarkan bahwa Isa Al-Masih itu benar tidak disalib, tapi orang diserupakan. Seperti contoh yang saya tampilkan ya, ini di Yohanes ini dan Matius, Yesus itu dapat berubah-ubah wajah. Nah, seperti itu contoh. Ini bukan memotong ayat, tapi saya mempertanyakan ini dan bukti Yesus itu bisa berubah wajah. Nah, jadi mohon tanggapan tentang sekarang di poin kisah penyaliban yang dijelaskan oleh Yohanes. Ya, ini sudah dijelaskan bahwa yang menulis itu bukan Yohanes, tetapi ia hanya menulis dari apa yang dia dengar. Ya, dan itu pun tidak jelas siapa.
Nah, jadi terkait dengan kata-kata tadi, Eli nama sabachthani, tidak ada di naskah Ibrani modern saat ini. Ya, itu justru menggambarkan ya perlu ada keseriusan dalam menanggapi kisah ini. Dan pertanyaan juga, tentu kalau ini adalah peristiwa yang benar, maka kedua penyamun di kiri kanan Yesus ini tentu jelas siapa namanya. Mereka juga mengalami penderitaan yang sama. Bahkan kaki mereka berdua ini patah. Lebih berat dari Yesus. Bukan hanya Yesus seorang yang mengalami penderitaan yang serupa. Kalau itu dikatakan nubuat-nubuat sebelumnya, maka nubuat itu gugur sudah. Karena yang mati di salib itu bukan hanya Yesus. Ya, terkait dengan kebangkitan, itu yang kita akan uji sebentar. Apakah Yesus itu benar bangkit? Siapa orang yang melihat kebangkitan itu secara nyata? Ya, itu yang mohon penjelasan sebelum kita lanjut tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, bukan memotong, tetapi hanya ayat itu substansi memohon penjelasan. Ya, namanya saja diskusi. Teman-teman Kristen saja menanyakan hanya beberapa ayat surah yang ditampilkan, tidak mungkin satu Al-Quran ditampilkan. Jadi itu mohon penjelasan. Silakan. Masih ada waktu mungkin Pak Amir. 20 detik, 19. Saya mau menjawab dengan Pak Pras. Kalau kami meyakini dalam Al-Quran, Pak Pras, karena Al-Quran disematkan kepada seluruh umat manusia. Qul ya ayyuhan nas, qad ja'akumul haqqu mir rabbikum, faman ahda fa innama yahtadi bi nafsihi wa ma dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu, sebab itu kebenaran siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dari dirinya sendiri. Kalau Pak Pras nggak percaya, silakan. Ya, Bahwa yang salibnya stop, sudah dibantah. Udah selesai. Inilah kebenaran dalam Al-Quran. Ya, 6 menit Pak Pras, ini Chat Anon juga mau ngomong ya, berbagi. Ya, Pak siapa namanya? Pak Amir dulu. Pak Amir, saya nggak ada masalah. Saya cuma ngomong bahwa itu adalah kepercayaan kamu, gitu. Saya hormati, kamu percaya. Mau itu ngomongnya gimana, itu adalah kepercayaan kamu, gitu loh. Kamu percaya kepada Muhammad dapat itu, kemudian penulisannya begini-begini. Saya hormati. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah kepercayaan kamu, tidak menyatakan bahwa itu pasti firman Tuhan, itu pasti firman Tuhan buat kamu, nggak apa-apa, kita juga hormati gitu. Oke, kemudian yang kedua dengan Pak siapa namanya, Pak penunggang kuda ya. Tuhan melarang membunuh, tetapi membunuh mati itu dari apa sih? Dari hukuman Tuhan kan? Lalu kemudian Tuhan melarang membunuh, kenapa Tuhan membunuh? Nah, membunuh itu adalah sebuah hukuman gitu ya, hukuman. Kemudian Tuhan juga ada perintah membunuh di dalam perjanjian lama, di mana-mana itu ada perintah membunuh. Karena Tuhan membunuh itu sebagai penghakiman, memindahkan kehidupan dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu kemudian yang dikatakan jangan membunuh di dalam perintah Tuhan itu adalah committed bunuh, committed murder, gitu, committed pembunuhan, murder bukannya kill. Kalau kill tidak dilarang, gitu. Kill karena gini, itu bukan sebagai apa namanya, tidak dikatakan jangan kill. Kenapa? Karena waktu perang itu pasti akan ada kill, gitu. Kamu diserang, keluarga kamu mau dibunuh, kemudian kamu melawan, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau kamu melakukan perencanaan pembunuhan, committed murder, pengen membunuh karena sesuatu, itu yang dilarang oleh Tuhan, gitu loh. Karena manusia tidak punya hak. Yang punya hak apa? Penghakiman Tuhan. Tuhan sudah menentukan penghukuman apa? Kematian. Oleh karena itu Tuhan menerima penghakiman itu di atas dirinya. Jadi itu nggak ada masalah, itu nggak melanggar ya. Jadi kamu yang harus mati, tapi Tuhan menggantikan kamu untuk mati. Kamu yang harus menanggung hukuman, Tuhan menanggung buat kamu. Yesus menanggungnya buat kamu. Kemudian tentang pakaian, sekali lagi nggak ada masalah. Tuhan itu menciptakan tubuh yang baru. Lalu tubuh itu sudah terselimuti dengan sebuah pakaian dan sebagainya. Pakaian itu seperti apa? Mau pakaian itu mendadak ada pakaian dari apa, itu nggak ada masalah. Itu suatu hal yang kecil dalam penciptaan gitu loh. Manusia aja bisa buat kain, bisa buat baju kok. Tuhan menciptakan hal seperti itu di dalam kebangkitannya, ada suatu hal yang masalah. Nggak ada masalah. Kemudian siapakah saksi? Saksinya jelas, ibunya segala, dan dia ada bicara kepada satu orang yang dikatakan terimalah ibuku dan terimalah ibuku, terimalah ibu inilah anakmu, anak inilah ibumu. Kemudian dia menyuruh tinggal diterima oleh orang yang di sana. Saksinya begitu banyak, dan
Orang Kristen itu mati demi kematian Kristus. Demi kesaksian itu 300 tahun. Membayar dengan darah. Bukan karena peperangan. Bukan karena membela keagamaan. Bukan. Tetapi menerima, percaya menerima. Bagaimana bisa itu terjadi? Itu semua adalah karena keimanan dan karena kuasa Roh Kudus yang menguatkan mereka. Diadu dengan singa pun mereka nggak ada masalah. Kemudian tentang yang nanti yang tentang penulisan nanti akan saya jawab karena saya harus baca dulu karena itu menyangkut bahasa, Pak. Dan itu semua penulis dari awal abad dan di dalam manuskrip di dalam papirus yang ditemukan itu ada tulisannya, yaitu Injil Yohanes, Injil menurut Yohanes. Nanti saya cari datanya ya. Kemudian yang apa lagi? Ya kasih ke teman kita deh, kasih ke teman kita. Yang Ya, melihat langsung. Yesus Aku lupa. bangkit. Gerak Ya, kanan. halo. Ya. Jadi tadi untuk Eli lama sabatani itu untuk menggenapi Mazmur 22 ya. Jadi Bapak bisa baca nubuatannya di situ. Iya, jangan diulang. Udah Ya, nggak dijawab apa-apa. itu. Jadi untuk yang satunya lagi itu untuk yang kita yang poin paling inti adalah kita harus mengerti kenapa Yesus itu disalib. Yesus disalib itu karena dia mengaku sebagai Mesias, Pak. Jadi ketika dia diadili, di situ dihadirkan banyak sekali saksi dusta, tapi dia malah firm bahwa dia adalah Mesias. Bahkan yang puncaknya itu dia mengutip kitab Daniel. Kalau dia diserupakan, orang lain itu tinggal bilang, aku bukan Mesias, dia pasti dilepaskan. Tetapi karena dia kekeh dari awal sampai akhir, dia mengaku sebagai Mesias. Itu yang membuat orang-orang tuh membuat dia disalibkan. Mungkin cukup sampai di situ ya. Lanjut, siapa? Stop dulu waktunya. Ya, Yes. silakan. Ya, kalau dengan logika yang sehat, dengan pertanyaan Yesus bangkit dalam keadaan telanjang, ya, maka sungguh konyol lah ketika Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama begitu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ini dicatat di kitab Markus 16 ayat 9. Jika Yesus dalam keadaan telanjang menemui Maria Magdalena, apa yang terjadi? Logika yang sehat lah. Ini pertama sekali Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dengan kondisi terlanjang menemui Maria Magdalena. Itu perlu diperbaiki logika yang sehat. Makanya belajar Alkitab dengan benar. Ya. Kemudian ayat 10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan Yesus menampakkan diri juga kepada ke-11 muridnya. Itu dicatat di Markus. Ya. Kembali lagi, kalau dengan logika yang sehat, Yesus dalam keadaan telanjang menemui seorang perempuan, itu siapa yang perlu diperbaiki logikanya? Ya, kami orang Kristen atau Anda? Begitu. Mari berlogika yang sehat. Kemudian, ya, Waktu habis. mengenai waktu habis. Oke. Oke. Silakan Ya. Kang Tristan. Iya, monggo Kang Tristan yang jawab. Bang Tristan, monitor kah? Jangan tertidur juga Bang Tristan ini. Nggak apa-apa. Sebelum Bang Tristan, Baik, Lagi saya ngopi jawab. dia. saya 1 menit dulu, Bang Iwan. Tolong tampilkan timernya biar saya bisa lihat. Menanggapi saja sedikit apa yang disampaikan Pak Pras. Terima kasih jawabannya Pak Pras. Tidak masalah jika itu yang Anda imani. Cuma saya kembali bertanya begini, tadi ada pernyataan Pak Pras tadi yang mengatakan saksinya siapa, kan ditanyakan siapa saksinya. Lalu Pak Pras menjawab ibunya. Berarti dalam hal ini Mary ya, Maria kan. Nah, Anda apakah ada tertulis dalam Alkitab itu? Cuma persoalannya, pertanyaan saya begini. Jika ternyata Anda mengutip bahwa Mary ya saksinya, kenapa Injil Mary itu menjadi Injil apokrif? Injil yang disembunyikan, kenapa tidak dikanonik kalau itu menjadi kuat dasarnya? Nah, itu sekedar sebagai pemikiran teman-teman Kristen aja ya, sebagai kajian. Benarkah sebenarnya ini Yesus disalibkan? Nah, itu sekedar menanggapi di situ aja. Pertanyaan saya, kenapa Injil Mary malah menjadi Injil yang diapokrifah, yang diapokrifkan?
Kalau itu dasar Anda mengatakan bahwa berarti ada hal yang tidak sinkron di sini ya. Injilnya Mary di apokrif, tidak masuk dalam salah satu Injil kanonik, tapi Anda mengambil acuannya sebagai saksi kuat dalam hal ini. Nah, ini jadi pertanyaan bagi Pak Pras sendiri lah. Silakan, Bang Ikhwan. Baik, saya buka screen dong, tolong dibuka. Ya, baik ya. Ya langsung Pak. Tadi dijelaskan oleh Pak Pras tentang saya tanyakan siapa saksi ya yang dalam kisah penyaliban. Nah, di sini saya ingin menjelaskan, mempertanyakan bahwa ya tadi Pak Pras menjelaskan bahwa saksi itu adalah ibunya. Tetapi di sini jelas menjelaskan ya pada ayat Yohanes ini yang Yohanes mengatakan bahwa dia hanya menulis dari seseorang ya yang mengatakan kebenaran itu. Jadi saksi di sini tidak langsung oleh Yohanes. Ya, terkait dengan pakaian tadi terima kasih ya Tema sudah menjelaskan bahwa tidak mungkin Yesus telanjang. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, bukan seperti jawaban Pak Pras, sebab di dalam Yohanes 19:23 sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4 bagian. Ya, jelas Yesus tidak berpakaian. Ya, lantas mengapa di sini juga tidak dijawab tadi apakah murid Yesus ada di tempat atau tidak. Ya, dalam penulisan Yohanes mengatakan bahwa di sana ada Petrus. Padahal dalam Matius dijelaskan semua murid itu meninggalkan dia, melarikan diri. Tidak ada orang di sana. Nah, ini perbedaan si penulis Matius dan Yohanes. Jadi ini bukan memotong ayat, ini mempertanyakan tentang poin-poin ini. Terkait dengan tadi ya Yesus menemui oleh Maria Magdalena ternyata menggunakan baju. Inilah yang saya katakan, mari kita buktikan dengan kitab Anda bahwa orang yang disalib itu sebenarnya bukan Yesus. Ya, kalau Yesus maka tentu tidak akan ada pertemuan dengan Maria Magdalena ya, dengan Maria Magdalena, dan jelas juga di sini ya saksi yang pertama kali mengatakan kuburan kosong itu adalah Petrus. Ya, Petrus mengatakan ya dalam makam kosong itu dan melihat kain kafan terletak di tanah. Ya, berarti di sini menggambarkan kalau Anda menantang saya secara logika, maka berpikirlah logika tentang pernyataan si penulis Yohanes ini. Berarti Yesus keluar tanpa busana. Ya, di mana logika Anda? Ya, tanpa busana. Di dalam cerita ini ada kisah narasi menggambarkan bahwa Yesus itu berjumpa dengan murid-muridnya. Sebenarnya itu adalah eksistensi Yesus bahwa dia selamat. Bukanlah dia yang disalib itu seperti kata si Petrus, aku tidak mengenal dia. Di mana pada kisah 1 Korintus di sini Yesus bahkan menampakkan kepada 12 murid. Ya. Menampakkan pada 12 murid berarti di sana juga ada Yudas. Ya, menampakkan kepada 12 murid. Jadi ini sebenarnya kisah ya sangat bertolak belakang ketika Petrus menjumpai tinggal kain kafan. Ya, berarti Yesus di sini keluar dengan tanpa busana, maaf. Ya, tetapi di kisah lain Yesus menampakkan sebenarnya ini adalah kisah cerita yang berbeda. Ya, di sini cerita dari versi Yohanes. Ya, di sini sebenarnya Yesus itu selamat daripada keganasan orang-orang Romawi. Ya, bahkan di sini Yesus makan bersama murid-muridnya. Ya, bahkan makan ikan goreng. Ya, menggunakan pakaian lengkap, bahwa dia tidak apa-apa. Dia menemui Maria Magdalena, dia menemui 12 muridnya dan masih banyak lagi, dan dia makan bersama muridnya. Ini yang saya angkat poin keempat tentang pasca penyaliban, bahwa marilah kita selidiki ya dari teks-teks yang ada ini. Memang di sini menggambarkan ada petunjuk-petunjuk bahwa Yesus itu tidak disalib. Ya, jangan dianggap bahwa Yesus menemui muridnya ini adalah penampakan setelah ini, tidak. Ini adalah raga fisik asli Yesus bahwa dia selamat. Ya, kalau Petrus melihat bahwa tinggal kain kafan, maka Yesus tidak berpakaian. Seperti itu. Ya, jadi ini tolong direnungi. Ya, saya masih ada pertanyaan-pertanyaan berikut. Ketika pasca penyaliban,
Ya, selain tadi terbukti bahwa Yesus menemui orang-orangnya secara fisik. Ya, kemudian ada peristiwa-peristiwa seperti gempa, ya luar biasa, kubur bangkit, terbongkar, mayat-mayat keluar dari luar. Ini tentu peristiwa yang luar biasa yang tidak ada catatan sejarah dan orang Yahudi. Hanya dalam catatan Lukas mungkin kalau tidak salah. Di kitab Injil lain tidak ada. Nah, ini juga perlu pernyataan apabila orang-orang itu bangkit dari kubur dan masuk kota suci yang mana itu? Dan mana sejarah mencatat itu? Ini perlu logika, ya. Jika main logika, direnungkan ini, jika gempa gelap dalam berapa jam, orang mati masuk ke kampung-kampung, maka Yerusalem orang Yahudi telah menjadi Kristen. Waktu habis waktu.